Hai Jessie Lovers, apa kabar kalian semua? Sehat dan bahagia selalu ya, dan tetap jaga protokol kesehatannya. Di video kali ini, Mimin akan kembali ceritain sequel terakhir dari film Planet Apes yang berjudul War of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2017 dan masih disutradarai oleh Matt Reeves. Yang belum nonton film pertama dan keduanya, link videonya Mimin buat di description boxnya ya. Kalian wajib nonton dulu supaya kalian paham alur cerita lengkap dari film ini. Film ketiganya ini menceritakan tentang bagaimana kelanjutan perang antar monyet dan manusia. Pada seri terakhir ini, kita akan banyak merasa kehilangan loh. Tapi sebelum Mimin lanjut ceritain alur film ini, monggo di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Mimin. Subscribe itu gratis loh. Kalau udah, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, tampak pasukan tentara yang tengah mencari tempat persembunyian para monyet. Sampai akhirnya, mereka menemukan benteng yang dijaga oleh pasukan Caesar. Ternyata, para tentara punya beberapa monyet yang jadi anggota mereka. Salah satunya adalah seekor gorila yang dipanggil Donkey yang berarti keledai. Mereka mencoba menyerang benteng tersebut, dan salah satu monyet kembali untuk memberitahu monyet-monyet yang lain. Perang antar manusia dan monyet pun akhirnya pecah, sehingga membuat banyak prajurit yang berjatuhan. Yang tersisa hanyalah seekor Donkey dan 4 orang pasukan tentara. Mereka pun akhirnya dibawa menghadap Caesar. Caesar pun datang bersama Maurice dan bersama seekor gorila albino yang bernama Winter. Salah satu dari tentara itu berkata bahwa mereka diperintahkan oleh Kolonel McCullough. Caesar memberitahu pada mereka semua kalau yang memulai perang ini adalah Koba dan dia sudah mati dibunuhnya. Ternyata Caesar kenal dengan Donkey. Salah satunya adalah pengikut Koba dulu yang kini telah berpihak pada manusia. Humans destroy you. Their colonel has all power, he say. First, Caesar died and all of you died. Mendengar perkataan Donkey, Winter pun jadi kesal dan dia pun disuruh membawa Donkey dari situ. Caesar pun mengembalikan keempat tentara itu ke markas mereka dengan harapan kolonelnya dapat mengerti kalau Caesar dan kawanannya nggak jahat. Dan Caesar pun menawarkan perdamaian dengan syarat para pihak militer tidak datang lagi menyerang hutan. Beberapa saat kemudian, Winter datang dengan kepala bocor dan bilang kalau dirinya diserang oleh Donkey dan dia pun berhasil kabur dari situ. Kemudian, mereka pun menghanyutkan mayat teman mereka yang telah gugur dalam peperangan. Dan ketika mereka tengah beristirahat di dekat air terjun, Blue Eyes dan Rocket datang dari perjalanan jauh. Mereka baru saja mencari tempat yang baru yang akan jadi tempat tinggal mereka semua kelak. Ada sebuah tempat yang aman, tapi sayangnya mereka harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan harus melewati gurun. Kemudian mereka masuk kembali ke dalam rumah atau markas tersembunyi mereka yang letaknya di balik air terjun tersebut. Blue Eyes selalu memeluk ibunya untuk melepas rindu. Begitu juga dengan adiknya Cornelius. Dan sekarang Blue Eyes sudah memiliki pacar yang bernama Leigh. Berlanjut pada rapat para monyet, di mana Blue Eyes dan Rocket menceritakan pengalaman perantauan mereka yang telah menemukan tempat di balik gurun pasir yang dapat mereka tinggali karena manusia tidak akan menemukan mereka di sana. Sementara itu, Winter yang paranoid akibat serangan manusia tampak udah gak sabaran lagi untuk segera pergi dari sana. Sampai-sampai dia pun membentak Blue Eyes, tapi untungnya dia masih bisa ditenangkan. Caesar pun menolak hal tersebut karena mereka harus memikirkan cara aman agar dapat meninggalkan hutan tanpa diketahui manusia. Pada malam harinya, saat semua monyet tengah tidur, hanya Caesar yang tidak bisa tidur. Lalu, dia pun melihat sebuah cahaya berwarna hijau yang turun dari air terjun. Ternyata, itu adalah sorot laser dari senjata para tentara dan para specialist force yang dipimpin oleh Kolonel McCullough telah berhasil menemukan markas para monyet dan datang secara diam-diam dengan tujuan untuk membunuh Caesar.
Tapi di sini, Caesar dan Blue Eyes menyadari kedatangan penyusup di markas mereka. Caesar pun memerintahkan Blue Eyes untuk menjaga Cornelius dan Cornelia. Luka juga disuruh memanggil para penjaga, dan tak ketinggalan, Rocket pun dipanggil. Di sisi lain, Blue Eyes tampak berhasil membunuh satu orang penjaga, akan tetapi dia pun ditodong oleh satu orang penjaga lainnya. Sementara Rocket juga berhasil membunuh satu orang penjaga dengan caranya yang barbar. Sementara itu, Caesar yang mendengar kabar dari Kolonel Meg bahwa dia sudah berhasil membunuh King Kong, dengan kata lain, dia berkata bahwa dia sudah berhasil membunuh Caesar. Mendengar hal itu, Caesar pun langsung panik karena kolonel tersebut pastilah salah sasaran dengan menembak monyet yang lain. Setibanya di dalam kamar, Caesar bertemu dengan si kolonel. Yaps, benar saja, dia salah sasaran karena yang dia bunuh adalah anaknya Blue Eyes dan istrinya Cornelia. Melihat itu, Caesar pun jadi sangat marah dan langsung menghajar kolonel itu. Tapi sayangnya, tali yang dipakai Caesar diputus oleh kolonel dan dia pun terjatuh ke dalam air. Tapi untunglah Caesar berhasil selamat. Kemudian Luka melapor bahwa Winter sudah pergi dan pastinya dia telah berkhianat pada mereka saking ketakutannya. Lalu Caesar pun menyuruh mencari Cornelius. Tak taunya dia dari tadi sudah bersembunyi di situ. Caesar pun merasa sangat senang karena anak keduanya berhasil selamat. Cornelius, you're safe now. Pagi harinya, para monyet bersiap pergi meninggalkan markas untuk pergi ke rumah baru yang telah ditemukan oleh Blue Eyes dan Rocket. Tapi Caesar tak ikut dengan mereka karena dia berencana untuk mencari markas tentara itu. Caesar kemudian meninggalkan Cornelius pada Lake, pacarnya Blue Eyes. Di sini, Caesar mencoba menjauh dari para monyet karena pasukan militer hanya mengincar dirinya. Jika dia masih tetap bersama para monyet, hal itu justru akan membahayakan bagi yang lainnya. Soldiers will all come after me. Solid banget dah. Di tengah jalan, Rocket, Luka, dan juga Maurice datang dan pengen ikut juga menemani Caesar. Rocket pun bercerita bahwa dia juga pernah ada di posisi Caesar karena dulu anaknya Ash pernah dibunuh oleh teman dekatnya sendiri, yaitu Koba. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang tampak ada terdapat beberapa rumah di sana. Kata para monyet penjaga, di situ sering ada yang menyalakan api. Dan benar saja, mereka bertemu dengan seorang pria yang tengah membawa kayu bakar. Pria itu pun kaget, dan karena ketakutannya, dia pun mengambil pistolnya hendak menembak mereka. Tapi Caesar tiba-tiba datang dan menembak pria tersebut dari samping. Di dalam rumah itu, ada seorang anak perempuan yang tampak ketakutan dan dia terkena infeksi flu simian. Hidungnya tampak mengeluarkan darah, dan gadis kecil itu diberi nama Nova oleh Maurice. Ternyata dia anak dari pria tadi. Kasihan juga ya guys. Kemudian Maurice pun mengambil sebuah boneka dan memberikannya pada Nova. Ketika mereka hendak pergi, Maurice ternyata tak tega meninggalkan Nova seorang diri di situ, apalagi dia tak bisa bicara. Maurice pun mencoba meyakinkan Caesar agar dia diperbolehkan untuk membawa Nova, dan akhirnya Caesar pun memberikan izin. Ketika malam hari tiba, mereka akhirnya berhasil menemukan markas tentara itu. Di sana, mereka juga melihat Winter, sang pengkhianat yang sudah menjadi dongki. Dari Winter, mereka pun mendapat informasi bahwa kolonel baru saja pergi dengan membawa banyak prajurit. Winter juga berkata bahwa banyak prajurit dari utara yang akan datang ke perbatasan. Jadi, kolonel pergi ke sana duluan dan sisanya akan berangkat besok. Winter juga akhirnya mau jujur kalau dirinya sudah mengkhianati mereka dari awal ketika dia disuruh membawa si Donkey karena dia dijanjikan sebuah kebebasan. Itulah alasannya berkhianat.
Dia juga berkata bahwa dirinya jugalah yang telah memberitahu tempat persembunyian mereka. Ketika dia tahu Caesar telah kehilangan istri dan anaknya Blue Eyes, Winter pun langsung meminta maaf. Tapi ketika Winter melihat di luar ada orang, dia pun hendak berteriak, tapi Caesar dan kawan-kawan langsung membekap mulut Winter. Dan tanpa sadar, saking emosinya, Caesar telah membekap mulutnya sambil mencekik leher Winter sampai Winter pun akhirnya mati. Keesokan paginya, mereka pun mengikuti sisa prajurit yang baru pada berangkat. Di tengah perjalanan, di daerah bersalju, terjadi sebuah insiden. Tampak 3 orang prajurit telah ditembak. Ketika mereka mendekati mayat prajurit itu, salah satu dari prajurit itu ternyata ada yang masih hidup. Caesar bingung, kenapa prajurit itu ditembak. Ketika ditanya, ternyata mereka tak bisa bicara, sama seperti Nova. Dengan kata lain, mereka juga terkena infeksi flu simian. Akibat hal tersebut, mereka jadi kehilangan jejak para tentara. Dan ketika mereka tengah memanjat menara, tiba-tiba mereka melihat ada yang mencuri senjata dan juga kuda mereka. Pengejaran pun akhirnya terjadi. Ketika sampai di suatu gedung, mereka pun segera mencek ke dalamnya, dan ternyata pencuri tersebut adalah seekor monyet juga. Abe. Nama monyet itu adalah Bad Apes. Dia juga bisa ngomong, tapi tidak bisa bahasa isyarat. Bad Apes berkata bahwa dirinya berasal dari kebun binatang. Semua monyet di kebun binatang sudah mati dibunuh, hanya dirinya lah yang berhasil selamat. Bad Apes memberi makanan pada Caesar. Caesar pun bertanya dari mana dia mendapatkan makanan itu. Dia pun berkata bahwa ada sebuah tempat untuk manusia yang sakit dengan dinding yang tinggi. Caesar pun jadi yakin di sanalah tempat yang dikatakan oleh Winter. Tapi Bad Apes tidak mau mengantarkan Caesar ke sana karena dia takut. Tapi setelah dia tahu alasan Caesar harus pergi ke sana, dia pun ikut sedih dan akhirnya dia mau mengantar mereka. Keesokan paginya, mereka pun berangkat ke sana. Sebelum jalan, Luka sempat memberi bunga untuk Nova. Kelihatannya aja ya Luka ini cuek dan garang, ternyata so sweet. Ketika Caesar dan Luka mencoba mendekat dan mencek ke sana, tiba-tiba ada 2 prajurit yang menyerang mereka. Untungnya mereka selamat, tapi Luka malah terkena tembakan ketika melindungi Caesar, dan Luka pun akhirnya mati. Sedih banget. Melihat hal itu, Caesar pun berkata bahwa mereka harus membayar ini semua. Mendengar perkataan Caesar, Maurice pun berkata bahwa Caesar kini jadi mirip sama Koba. Tapi Caesar dengan amarah yang menggebu-gebu memutuskan pergi sendirian untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Hal yang tak terduga malah dilihatnya. Di bawah situ, Caesar melihat anggotanya dulu banyak yang tertangkap dan diikat. Dia pun bertanya pada salah satu monyet yang masih hidup. Katanya, para tentara berhasil menemukan mereka. Mereka kira mereka akan langsung dibunuh. Tapi ternyata, kolonel malah menyuruh untuk membawa kawanan monyet ke camp ini untuk disuruh kerja paksa. Tiba-tiba, seekor dangki datang memukul Caesar. Caesar pun dibawa menghadap kolonel yang kejam itu. Did I kill that night? My wife. My son. Kemudian, Caesar dibawa ke kandang dengan monyet-monyet yang lain. Dia juga sempat melihat Cornelius di kandang anak-anak. Cornelius juga tampak sangat ketakutan banget berada di dalam sana. Mereka semua tampak menjauhi Caesar. Malah, Lek yang meminta maaf atas sikap mereka yang sudah tidak hormat lagi pada Caesar. Keesokan paginya, para monyet disuruh bekerja membuat benteng. Padahal, kata Lek, dari awal mereka sampai di tempat itu, mereka belum ada dikasih makan ataupun minum sedikit pun. Jelas aja mereka semua pada lemes kerjanya. OMG, asli jahat banget sih para tentara ini. Caesar pun jadi penasaran, untuk apa sebenarnya benteng itu. Di sini juga Caesar melihat Donkey tengah mencambuk monyet lain karena telah melakukan suatu kesalahan.
Melihat hal itu, Caesar pun marah dan menyuruh si Donkey untuk berhenti. Leave him! Teriakan Caesar tadi membuat monyet lain berhenti bekerja. Dia pun akhirnya mendapatkan perhatian lagi dari para monyet. Dan akhirnya Caesar pun dicambuk di depan kolonel. Kemudian si kolonel pun menyuruh Caesar untuk menyuruh monyet-monyet itu untuk kembali bekerja. Caesar berkata agar mereka diberi makan dan minum terlebih dahulu. Tapi ya tetap aja dasar si kolonel ini gak punya hati. Dia malah mengancam dan menghitung mundur untuk menembak Caesar apabila para monyet-monyet tidak mau bekerja lagi. Melihat hal itu, Lake langsung bergerak mengajak para monyet-monyet kembali bekerja demi menyelamatkan Caesar. 5, 3. Maurice, Rocket, Bad Apes, dan Nova ternyata masih ada di atas. Mereka memantau Caesar dari atas dengan menggunakan teropong. Tiba-tiba, Bad Apes berteriak, "Oh no, ada apa ya kira-kira?" No! Why so small? Oh. Ternyata, Bad Apes pakai teropongnya terbalik. Yah, pantas aja semua jadi kelihatan mengecil. Hade, ada-ada aja ya guys. Oke deh, kita lanjut ceritanya. Pada malam harinya, Caesar dibawa lagi menghadap kolonel. Caesar pun akhirnya sadar dan bilang kalau prajurit yang akan datang itu bukan berniat gabung dengan pasukan kolonel, tapi justru mereka datang untuk menyerang. Soldiers who are coming here, they're not coming to join you, are they? I saw men on the wall preparing for battle. You were smart, but that's impressive. Kolonel pun terkesan dengan kepintaran Caesar. Alasan kolonel berbuat sejauh itu adalah sama seperti Caesar. Dia kehilangan putra satu-satunya yang seorang tentara dan dia ditugaskan untuk mencari keberadaan Caesar. Tapi karena imun tubuhnya lemah, dia pun terkena virus flu simian sehingga dia terpaksa harus menembak mati anaknya sendiri. My only child. He looked at me, trust in his eyes. I felt his love. I pulled the trigger. He purified me. Kolonel itu juga bilang kalau virus itu bermutasi. Manusia yang dulunya kebal sekarang mulai terjangkit. Mereka akan kehilangan kemampuan berbicara dan kemampuan berpikirnya juga. Semenjak itu, dia pun membantai orang yang terinfeksi untuk menyelamatkan peradaban manusia. Dan hal ini pun akan menimbulkan perang antar kolonel dan pasukan pemberontak. Prajurit yang akan datang menyerang ini adalah prajurit yang tidak setuju dengan cara kolonel tersebut. Hal ini juga tampak sangat relate dengan Nova, karena ayahnya itu adalah mantan anggota kolonel yang juga telah memberontak. Di sisi lain, secara tak sengaja, Bad Apes terjatuh ke sebuah jalan rahasia seperti terowongan bekas orang-orang yang sakit dulu yang berusaha untuk kabur. Keesokan harinya, semua monyet diberi makan dan minum, kecuali Caesar. Dia malah disiram dengan air dingin. Di tempat lain, Maurice dan kawan-kawan mulai menelusuri jalan rahasia itu. Dan ketika malam hari tiba, Caesar pun tampak semakin lemas. Kata mereka, kalau besok Caesar semakin lemas lagi, maka dia pun akan segera ditembak mati. Apes all die here. Sementara itu, Nova menyelinap masuk ke dalam untuk membangunkan Caesar dengan menggunakan bonekanya yang dia masukkan ke dalam kandangnya. Nova juga memberi Caesar minum. Para monyet juga bersatu mengumpulkan makan mereka untuk Caesar. OMG, sedih banget. Di situ, Caesar juga melihat para monyet mengangkat tangan sebagai simbol persatuan mereka. Dan ketika patroli malam tiba, Maurice dan kawan-kawan pun datang. Dan untuk menyelamatkan Nova, Rocket masuk ke dalam untuk mengalihkan perhatian para tentara. Rocket pun berkelahi dengan Red Donkey, sehingga membuat Rocket pun akhirnya dimasukkan ke dalam kandang. Kemudian, Rocket pun menceritakan rencana kabur mereka pada Caesar. Keesokan harinya, kolonel menemukan boneka Nova di dalam kandang dan dia pun mulai curiga. Lalu dia membawa boneka tersebut. Sementara hari itu, para monyet pun tampak melanjutkan pekerjaan mereka dan rencana mereka pun akhirnya dimulai. Caesar dan Rocket mulai mengukur jarak agar mudah ditentukan Maurice lewat terowongan. Rocket memberitahu Caesar 37 langkah ke kandang monyet dewasa, 55 langkah ke kandang anak-anak.
Caesar pun lanjut memberitahukan Maurice agar dia bisa langsung mencari jalannya di jalan rahasia tersebut. Di tempat lain, Bad Apes berhasil membuka jalan ke kandang monyet dewasa. Kemudian, Maurice menyuruhnya naik ke atas. Awalnya, Bad Apes menolak, tapi Maurice pun langsung meneriakinya. Oh no! Oh no! No, no. Okay. Melihat itu, Bad Apes akhirnya mau menuruti perintah Maurice. Sumpah dah, kocak banget dah mukanya. Tapi sayangnya mereka nggak bisa lanjut menggali ke kandang anak-anak karena terowongan itu sudah mulai banjir hingga Maurice pun terpaksa menutup jalannya. Kemudian mereka mulai memancing salah satu prajurit dengan cara melemparinya dengan menggunakan kotoran. Haha, jijai. Dan ketika prajurit itu berdiri di dekat lubang, dari bawah Maurice menarik dia. Lalu dia berhasil mengambil satu senjata dan satu kunci. Kemudian dia melempar kunci kandang itu ke atas. Caesar dan Rocket pun mulai menyelamatkan anak-anak monyet terlebih dahulu ke terowongan. Dan Caesar pun akhirnya bertemu dengan Cornelius. Semua monyet berhasil kabur melalui terowongan kecuali Caesar, pemimpin mereka, karena tujuan dia datang ke sini adalah untuk membunuh kolonel. Di situ, Caesar akhirnya sadar kalau dirinya dan Koba sama-sama tidak bisa lepas dari kebencian mereka. Caesar kemudian menyuruh si kuli Rocket untuk menjaga monyet yang lainnya. Pada saat semua berusaha untuk kabur dari situ, tiba-tiba pasukan pemberontak dari utara datang menyerang camp dengan menggunakan helikopter. Kemudian, Caesar pergi ke ruang kolonel. Akan tetapi, dia sangat kaget melihat kolonel sudah tidak berdaya lagi karena dia sudah terinfeksi juga. Ternyata, kolonel terinfeksi karena dia memegang bonekanya Nova waktu itu yang sudah terkontaminasi. Saat itu, Caesar ingin sekali membunuh kolonel, tapi dia tak tega. Caesar pun akhirnya meletakkan pistolnya agar kolonel dapat membunuh dirinya sendiri. Ketika ada prajurit yang datang ke kamar kolonel, Caesar pun buru-buru pergi dengan membawa granat. Di sisi lain, para monyet yang berusaha menyeberang di tengah peperangan malah ditembaki. Caesar berusaha melempar granat ke tabung bahan kimia agar dapat meledakkan benteng pertahanan itu. Tapi sayangnya, Caesar terkena tembakan crossbow dari salah satu pasukan. Dia dipanah. Red Donkey yang melihat hal itu jadi tak tega dan dia pun langsung meledakkan pasukan itu, dan Caesar meledakkan benteng pertahanan itu serta seisi markas tersebut. Perang pun berakhir dengan hancurnya markas militer si kolonel, dan ketika Caesar berhasil kabur dari situ, dia pun ketahuan oleh pasukan dari utara. Dan ketika Caesar akan ditembak, lagi-lagi Caesar mendapatkan bala bantuan, dan kali ini alamlah yang telah membantunya. Karena perang tadi sangat heboh dan banyak terjadi ledakan hingga membuat longsor salju yang sangat besar. Singkat cerita, longsor itu akhirnya menewaskan para prajurit itu, dan untungnya Caesar berhasil berlindung di atas pohon. Ternyata semua monyet pada berlindung di atas pohon hingga mereka semua pun akhirnya selamat. Begitu juga dengan Nova. Di akhir film, tampak Caesar, Maurice, dan Rocket memimpin para monyet yang tersisa untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh anaknya, yaitu Blue Eyes. Sesampainya di sana, para monyet tampak sangat bahagia karena telah menemukan tempat yang layak untuk mereka tinggali kembali. Di sini, Maurice baru menyadari kalau di pundak Caesar terdapat luka panah, tapi Caesar berkata, tak perlu khawatir, mereka semua kuat, mau itu ada Caesar ataupun tidak ada Caesar. Di situ, Maurice pun tiba-tiba bisa bicara. Son will know who was father and what Caesar did for us.
Maurice bilang perjuangan Caesar pasti akan jadi kebanggaan untuk Cornelius kelak. Kemudian Caesar menghela nafas panjang dan mulai menutup matanya. Badannya pun perlahan jatuh. Di sini puncak scene yang paling sedih, karena Caesar pun akhirnya mati dengan tenang di sisi Maurice, sahabat sekaligus penasehatnya. Caesar mati sebagai pahlawan para monyet dan tamat. Oke deh, demikian alur cerita lengkap film dari trilogi era Caesar yang berjudul War of the Planet of the Apes. Sedih banget ya Jesse Lovers endingnya, apalagi Caesar pun akhirnya mati. Ya sudahlah. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian Mimin. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian suka sama video-video dari Mimin. See you at next my video. Bye bye. Caesar did for us.